Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ramisa Delia, NIM 1914070028. Saya dari kelas PGMIA BP 19. Di sini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang membahas tentang masalah-masalah pada isu pembelajaran. Yang pertama yaitu pada PJJ daring dan luring. Permasalahannya yaitu kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antara sesama peserta didik yang dapat memperlambat halus dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Penyebabnya yaitu yang pertama, orang tua tidak bisa selalu mengontrol dan mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Yang kedua, orang tua memerlukan penjelasan yang lebih rinci terkait tugas peserta didik. Akibatnya, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Solusi yang didapatkan yaitu mengatasinya, yaitu guru dapat menggunakan teknologi untuk melangsungkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan materi pembelajaran dan mempermudah guru dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu generasi Z, Alpha, dan Digital. Permasalahan yang terjadi pada generasi ini adalah yang pertama yaitu teknologi dapat meningkatkan depresi dan kesendirian di masa muda. Yang selanjutnya yaitu banyaknya menghabiskan waktu untuk online. Yang selanjutnya bosan dengan pelajaran yang itu saja. Penyebabnya yaitu siswa banyak kecanduan dengan internet, game online dan sebagainya. Lebih malas melakukan hal-hal yang lain daripada internet. Akibatnya, hilangnya kemampuan bermasyarakat, berpengaruh yang buruk dari internet, hilangnya waktu bersama keluarganya. Solusi yang dapat dilakukan yaitu bimbingan orang tua terhadap yang dilakukan oleh anak. Yang selanjutnya yaitu membatasi anak untuk bermain HP. Keterampilan abad 21. Permasalahan yang terjadi pada keterampilan abad 21 ini yaitu sebagian siswa belum menguasai keterampilan yang diperlukan di abad 21. Selanjutnya belum memahami tentang literasi. Yang selanjutnya yaitu jenis pembelajaran yang belum disesuaikan dengan abad 21. Penyebab yang terjadinya yaitu tidak adanya motivasi dalam diri siswa. Akibat masih kurangnya lulusan universitas yang kompeten. Selanjutnya tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian yang tinggi. Solusi yang bisa diperoleh yaitu meningkatkan motivasi siswa, selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas siswa, selanjutnya memperbarui kualitas dalam proses pembelajaran dan menekankan proses berbasis masalah. Selanjutnya permasalahan KPS, yaitu yang pertama pembelajaran sains masih rendah, yang kedua siswa belajar secara terbatas, yang ketiga pembelajaran sains belum menyentuh pengembangan KPS. Penyebabnya yaitu yang pertama metode pengajaran masih berfokus pada metode ceramah, yang kedua KPS masih rendah. Akibatnya rendahnya hasil belajar siswa dan tinjauan TIMSS. Solusinya yaitu lebih memperbanyak siswa bekerja kelompok dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Permasalahan yang terjadi di literasi sains yaitu tidak kemampuannya peserta didik dalam mengerjakan soal-soal dalam bentuk analisis. Yang kedua, pemberian soal yang mengharuskan anak untuk menghafal materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya minat peserta didik dalam membaca dan mengulang materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap literasi sains. Penyebabnya yaitu pemilihan buku ajar yang kurang tepat, miskonsepsi, pembelajaran tidak konstekstual, rendahnya kemampuan membaca, dan lingkungan dan iklim belajar. Akibatnya, tidak adanya peningkatan dalam 20 tahun terakhir. Solusinya harus memberikan soal evaluasi supaya peserta didik bisa lebih mengembangkan kemampuan berpikirnya dan jangan berpaku pada materi sains saja tetapi juga pada kemampuan dalam proses sains dan dalam kehidupan nyata. Permasalahan dalam PISA yaitu kesulitannya siswa dalam memahami soal. Yang kedua, kesulitan dalam mengaitkan aspek kehidupan nyata ke dalam permasalahan. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan operasi matematika. Dan yang keempat, kesulitan dalam menginterpretasikan hasil penyelesaian matematika ke dalam dunia nyata. Penyebabnya yaitu siswa tidak terbiasa menyelesaikan soal-soal PISA dalam pembelajaran matematika. Akibatnya, yang pertama, siswa tidak dapat menuangkan imajinasinya.
Yang kedua, siswa akan menganggap lingkungannya sama dengan lingkungan lain. Yang ketiga, siswa menjadi buta huruf. Yang keempat, ketidaktahuannya siswa akan rumus-rumus. Solusinya yaitu meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. Yang kedua, memperbarui cara penilaian. Yang ketiga, mendidik siswa berjiwa pemimpin. Yang keempat, mengajarkan sesuai dengan kemampuan siswa. Permasalahan yang terjadi pada tematik terpadu yaitu yang pertama, pendidik susah melakukan dalam penilaian. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru. Dan yang ketiga, kurangnya pengalaman guru dalam pembelajaran tematik. Penyebabnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan pengetahuan guru. Akibatnya, siswa kurang paham dalam proses pembelajaran. Yang solusinya yaitu untuk melakukan sering-sering pelatihan guru, dan guru juga harus mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Permasalahan yang terjadi dalam TIMSS yaitu mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia masih saja rendah. Penyebabnya, siswa sulit dalam menyelesaikan soal. Akibatnya, kurangnya pengetahuan siswa terhadap mata pembelajaran sains, matematika, dan bahasa. Lalu, siswa menjadi kurang minat dengan mata pelajaran tersebut dan rendahnya kemampuan literasi siswa. Solusinya yaitu untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah dan membimbing anak supaya memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi.